Raya Erik Noame, martir Kristen Swedia. Prolog, bayi dari cahaya utara. Di bawah langit kelabu Skandinavia, di sebuah desa terpencil yang tak jauh dari Uppsala, seorang bayi lahir pada suatu pagi yang dingin. Hujan rintik membasahi tanah dan embun menggantung di atap-atap rumah kayu. Bayi itu bernama Erik Jedvardsson, seorang biksu tua yang kebetulan singgah di desa itu. Menatap wajah mungil sang bayi dengan penuh takjub. Anak ini akan menjadi terang bagi bangsanya, katanya kepada sang ibu. Kata-kata itu terngiang lama di telinga keluarga kecil tersebut. Ayahnya Jedvard, seorang bangsawan berakar dari keturunan bangsawan Inggris, adalah pria keras yang percaya pada kekuatan pedang. Sedangkan ibunya adalah wanita yang lemah lembut, penuh doa dan rajin berpuasa. Dari merekalah Erik kecil belajar dua hal, keberanian seorang pejuang dan kerendahan hati seorang hamba Tuhan. Bab Mai, anak muda yang saleh. Sejak kecil, Erik bukanlah anak bangsawan biasa. Ia lebih sering terlihat di kapel desa ketimbang di medan latihan perang. Imam setempat mengenang Erik sebagai bocah yang suka bertanya, mengapa Tuhan mencintai orang miskin sama seperti raja? Walau begitu, Erik tidak pernah lalai berlatih. Ia menguasai pedang dan tombak, juga mengendarai kuda secepat angin di padang beku. Namun setiap kali ia menang melawan anak-anak bangsawan lain, ia menunduk rendah dan berkata, "Aku tidak ingin menjadi yang terkuat, aku ingin menjadi yang paling adil." Julukan Erik yang adil pun mulai melekat sejak usia belia. Di pasar Uppsala, ia sering terlihat membawa sekeranjang roti untuk dibagikan. Anak bangsawan yang tak malu bersentuhan dengan lumpur, bisik para pedagang. Bab 2, jalan menuju takhta. Kerajaan Swedia di abad itu adalah tanah bergolak. Darah tumpah karena persaingan antara keluarga Sverker dan keluarga Erik. Intrik politik bercampur dengan ketegangan antara pagan lama dan Kristen baru. Ketika Raja Sverker yang tua terbunuh, kekosongan takhta menimbulkan perebutan. Banyak bangsawan menginginkan raja yang kuat, namun rakyat menginginkan raja yang adil. Erik pun muncul sebagai pilihan. Ia tak meraih takhta dengan pedang, melainkan dengan restu rakyat dan gereja. Saat ia dinobatkan di Uppsala, suara lonceng gereja bergema seakan menyambut lahirnya zaman baru. Bab 3, Raja Kristen. Sebagai raja, Erik menetapkan dirinya bukan hanya sebagai penguasa duniawi, melainkan juga pelayan iman. Ia duduk bersama para uskup untuk menyusun hukum yang lebih adil. Ia mempersonalkan Eriksgata, tradisi di mana raja berkeliling negeri agar rakyat di setiap daerah dapat mengesahkannya sebagai penguasa mereka. Di setiap perjalanannya, ia mendengar keluhan rakyat kecil. Seorang petani pernah mengadu kepadanya bahwa tanahnya dirampas oleh bangsawan. Erik memutuskan kasus itu sendiri, dan ia menghukum bangsawan tersebut dengan denda, lalu mengembalikan tanah pada si petani. Rakyat bersorak, "Inilah raja yang bukan hanya duduk di istana, melainkan berjalan di jalanan bersama kita." Di Uppsala, Erik mengambil keputusan berani. Ia menjadikan kota kuno pagan itu sebagai pusat keuskupan Kristen. Iman baru harus bertumbuh di tanah lama, katanya. Keputusan ini menandai titik balik, lambang paganisme perlahan digantikan salib. Bab Mount, perang salib ke Finlandia. Tetapi iman Kristen belum menyebar ke seluruh Skandinavia. Di Finlandia, suku-suku masih setia pada dewa lama. Erik merasa terpanggil. Ia mengumpulkan pasukan dan memanggil Uskup Henry. Sebelum berangkat, ia berbicara kepada tentaranya di pelabuhan. "Kita bukan hanya berperang untuk tanah, tetapi untuk jiwa-jiwa. Ingatlah, pedangmu harus tajam, tetapi hatimu harus penuh belas kasih." Mereka berlayar menyeberangi Laut Baltik. Pertempuran sengit meletus di hutan Finlandia. Panji salib berkibar di bawah salju yang jatuh. Erik memimpin dari depan, bukan dari belakang. "Ikuti aku!" teriaknya, menembus barisan musuh. Kemenangan diraih. Uskup Henry tinggal di Finlandia untuk membangun gereja, sementara Erik kembali ke Swedia. Ia disambut dengan sorakan rakyat. Bagi mereka, Erik bukan hanya raja, melainkan pahlawan iman. Bab V, kehidupan di istana. Meski berjaya di medan perang, Erik tetap hidup sederhana. Istana Uppsala bukanlah tempat pesta mewah, melainkan rumah doa dan diskusi. Ia menikah dengan Kristina Björnsdotter, wanita saleh dan bijak. Dari rahimnya lahir Knut Eriksson, pewaris tahta. Erik tak segan berjalan di pasar tanpa pengawal. Ia duduk bersama para pengrajin, mendengar cerita mereka, bahkan mencicipi roti hangat yang mereka jual. "Raja, kita makan roti yang sama dengan kita," kata seorang tukang besi dengan mata berkaca-kaca. Namun kesalehan Erik membuat iri. Bangsawan Denmark, Magnus Henriksson, menuduh Erik lemah karena lebih sibuk dengan gereja ketimbang politik. Di balik tirai, para musuh merencanakan pengkhianatan. Bab 6, hari terakhir sang raja. Musim panas tahun 1160 tiba. Lonceng gereja Uppsala berdentang ketika Erik menghadiri misa. Tiba-tiba kabar buruk datang. Pasukan Magnus Henriksson mengepung kota. Para pengawal mendesaknya pergi. Tetapi Erik menggeleng, "Tidak, aku tidak akan meninggalkan rumah Tuhan."
Aku akan menerima tubuh Kristus terlebih dahulu, lalu aku akan keluar. Ia berlutut menerima Ekaristi, lalu bangkit dengan wajah damai. Sekarang aku siap, katanya. Di luar gereja, pedang beradu, teriakan perang menggema. Erik menunggang kudanya, memimpin dengan gagah. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Ia terjatuh, dipukul, ditangkap. Magnus dengan tatapan penuh dendam memerintahkan Algojo. Pedang pun diayunkan. Kepala sang raja jatuh dan darahnya mengalir di tanah Uppsala. Rakyat yang menyaksikan menjerit. Namun di wajah Erik tersisa senyum kecil, seakan ia tahu kematiannya adalah permulaan keabadian. Epilog, Santo Erik. Jenazahnya dimakamkan di Uppsala. Tak lama kisah-kisah mukjizat muncul. Air yang memancar di dekat pusaranya diyakini menyembuhkan penyakit. Orang buta mengaku bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Gereja lalu mengangkatnya sebagai santo pelindung Swedia. Panjinya bergambar salib emas di atas biru menjadi lambang Stockholm. Nama Erik terus hidup, bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai martir pembela iman dan teladan keadilan. Warisan Raja Erik Nalem. 1. Menegakkan hukum adil melalui Eriksgata, tradisi yang mempererat hubungan raja dan rakyat. 2. Mengubah Uppsala dari pusat pagan menjadi pusat keuskupan Kristen. 3. Memimpin perang salib ke Finlandia, membuka jalan penyebaran iman. 4. Hidup sederhana dan dekat dengan rakyat, meninggalkan teladan kerendahan hati. 5. Wafat sebagai martir, dihormati sebagai santo pelindung Swedia. Apa yang Raja Erik Nalem lakukan semasa hidupnya? 1. Naik takhta dan menjadi Raja Swedia. Sekitar tahun 1156, ia naik takhta setelah terbunuhnya Raja Sverker yang tua. Ia dikenal sebagai raja yang adil, saleh, dan dekat dengan rakyatnya. 2. Menyusun dan menegakkan hukum Raja Erik, Eriksgata. Ia memperkenalkan hukum yang lebih tertata dan dianggap adil. Eriksgata, perjalanan raja keliling negeri, menjadi tradisi penting. Raja tidak sah jika rakyat di seluruh wilayah belum mengakuinya. Ini memperkuat legitimasi raja, sekaligus memberi ruang bagi rakyat untuk menyuarakan keadilan. 3. Mendukung dan memperkuat gereja Kristen. Erik sangat mendukung gereja Katolik. Ia memerintahkan pembangunan dan pemugaran gereja-gereja baru. Ia menjadikan Uppsala, kota yang dulunya pusat penyembahan pagan, sebagai pusat keuskupan Kristen di Swedia. 4. Memimpin perang salib pertama ke Finlandia. Bersama Uskup Henry, Erik memimpin ekspedisi militer dan religius ke Finlandia. Tujuannya untuk menaklukkan wilayah pagan dan menyebarkan iman Kristen. Setelah menang, ia meninggalkan Uskup Henry di Finlandia untuk membangun organisasi gereja. 5. Menjadi raja yang dekat dengan rakyat. Erik terkenal hidup sederhana, tidak berlebihan dalam kekayaan dan pesta. Ia sering berjalan di pasar, mendengarkan keluhan rakyat, dan memberi bantuan kepada fakir miskin. Ia dianggap sebagai raja yang lebih mirip gembala daripada penguasa yang menakutkan. Dan membangun teladan sebagai raja Kristen. Ia menempatkan doa, keadilan, dan iman sebagai pusat kepemimpinannya. Ia menjadi simbol penguasa yang tidak hanya kuat dengan pedang, tetapi juga penuh belas kasih. 7. Wafat sebagai martir Kristen. Pada tahun 1160, ia terbunuh setelah pasukan Magnus Henriksson menyerang Uppsala. Ia memilih menyelesaikan misa terlebih dahulu sebelum keluar menghadapi musuh. Setelah kalah jumlah, ia ditangkap dan dipenggal. Kematian ini membuatnya dihormati sebagai martir iman Kristen. 8. Dihormati sebagai santo pelindung Swedia. Setelah wafat, makamnya diyakini menjadi tempat mukjizat. Ia dihormati sebagai santo pelindung Swedia. Panjinya dengan salib emas di atas dasar biru menjadi simbol Stockholm. Jadi sepanjang hidupnya, Raja Erik Nalem tidak hanya dikenal sebagai raja yang berperang, tetapi juga pembaharu hukum, pelindung iman Kristen, pemimpin perang salib ke Finlandia, penguasa sederhana dan adil, martir yang wafat demi imannya. Apalah artinya hukum bila tidak dapat melindungi yang lemah? Aku menyusun hukum bukan untuk menguatkan para penguasa, melainkan agar mereka yang tidak berdaya pun memiliki tempat berdiri di hadapan raja dan di hadapan Tuhan. Di medan perang, pedang dapat menundukkan tubuh, tetapi hanya doa kasih yang dapat menundukkan hati. Itulah sebabnya aku memimpin perang, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menuntun mereka kepada terang iman. Janganlah engkau menimbang manusia dari pangkat dan kekayaannya. Tuhan memandang raja dan petani dengan mata yang sama. Maka aku pun harus mendengarkan suara orang miskin seperti aku mendengar suara bangsawan. Lebih baik aku kehilangan mahkota daripada kehilangan imanku. Mahkota terbuat dari emas dan dapat direbut, tetapi iman adalah api abadi yang tak seorang pun dapat memadamkannya, kecuali aku sendiri yang meninggalkannya.
Seorang raja sejati bukanlah ia yang ditakuti oleh rakyatnya, melainkan ia yang didoakan dalam setiap rumah. Jika pedangku tajam, maka hatiku harus lembut, sebab tanpa keadilan dan belas kasih, kerajaan hanyalah daun bayangan tanpa cahaya. Aku berangkat ke Finlandia bukan doa semata untuk memperluas tanahku, melainkan agar jiwa-jiwa yang terikat pada kegelapan menemukan cahaya doa Kristus. Pedangku mungkin membuka jalan, tetapi saliblah yang harus menuntun langkah mereka. Seorang pemimpin yang baik harus berjalan di jalanan bersama rakyatnya, makan roti yang sama, dan merasakan dinginnya musim salju yang sama. Jika ia hanya duduk di istana dan mendengar dari telinga orang lain, maka ia bukan raja, melainkan tawanan kemewahan. Jika suatu hari aku jatuh bukan karena usia, melainkan oleh tangan musuh, janganlah engkau meratap. Sebab darahku di tanah Swedia hanyalah benih bagi iman yang akan bertumbuh lebih kuat. Kematian raja hanyalah 1 detik, tetapi kemuliaan Tuhan abadi. Rakyatku memanggilku raja, tetapi aku tahu diriku hanyalah pelayan. Pelayan bagi Tuhan, pelayan bagi doa gerejanya, pelayan bagi mereka yang lapar, haus, dan mencari keadilan. Inilah dot pangkat tertinggi yang dapat dimiliki dot manusia.